Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Seza Story. Di video kali ini saya akan mereview smartwatch dengan merek HelloWatch 3 Plus ya. Yang saya pegang ini adalah jamnya ya. Jam fisiknya ini adalah smartwatchnya ya. Oke, sebelum kita mereview smartwatch ini, kita cek dulu ya apa aja yang ada dan kita dapat saat pembelian smartwatch HelloWatch 3 Plus ini ya. Nah, dari segi kedus ini seperti ini ya. Nah, itu ada tampilannya. Nah, ini bagiannya polos dan bagian itu hanya barcode ya, dan tulisan HelloWatch-nya. Nah, untuk tampilan depan ini di sebelah kiri atas itu ada itu logo tokonya ya. Nah, nanti untuk link pembelian saya taruh di deskripsi ya. Dan jangan lupa ini adalah smartwatch dari barang internasional ya, jadi tidak ada garansi lokalnya ya. Tapi jangan kaget ya, atau jangan khawatir ya, karena toko sudah saya taruh di link deskripsi, dan itu toko tersebut tuh menurut saya rekomendasi ya, karena walaupun tidak ada garansi, toko tersebut yang pembelian smartwatch ini dia mau menerima servis ya. Jadi kalau misalkan kita ada trouble atau apa, dia bisa menerima servis untuk smartwatch yang kita beli di toko tersebut ya. Oke, lanjut aja ya. Di dalam kardus ini kita sudah ada, ini adalah kartu panduan ya, buku panduannya udah lengkap ya. Jadi buku panduan itu ada bahasa Inggrisnya dan bahasa apa ya, bahasa Cina mungkin ya. Oke, tampilan HelloWatch. Nah, ini dibuka ini. Nah, itu tempat untuk smartwatch ya, karena ini udah saya pasang, dan ini penggunaan smartwatch itu udah sekitar kurang lebih 3 minggu sampai sebulan ya saya gunakan. Nah, ini adalah chargernya ya. Nah, charger itu dia tidak include dengan kepala chargernya ya. Nah, kepala chargernya itu harus menggunakan 1 ampere ya. Dan untuk toko yang sudah saya taruh di deskripsi ini, dia sudah menyediakan penjualan chargernya juga ya. Oke, setelah itu kosong ya. Nah, jadi hanya ada di situ kita dapat di chargernya tanpa adapter, dan ini adalah smartwatchnya. Dan ini saya menggunakan strap yang udah custom ya. Dia sebenarnya udah dapat strap sendiri ya, jadi bahannya agak karet ya. Nah, oke, ini aja yang didapatkan ya. Dan kalau untuk saya lebih menyarankan jika beli di toko ini, lebih baik karena kita chargernya itu tidak mendapatkan adapter, lebih baik kita tambahkan ya, beli adapter sekalian, yang bisa dibilang karena smartwatch ini agak sedikit berisiko ya. Jadi misalkan kita menggunakan adapter yang ampere tinggi, itu bisa menyebabkan kerusakan pada smartwatchnya ya. Jadi banyak kejadian itu memakai adapter yang ampere tinggi itu bisa merusak dari smartwatchnya. Oke, nah ini ada tampilan di sebelah kirinya ya, itu ada buat audionya, dan ini ada tombol custom ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah tombol yang ngerol itu buat ke menunya, dan satu lagi tuh untuk buat ngerestart atau mematikan device-nya ya. Di bagian belakang itu adalah sensornya. Nah, itu yang saya pegang adalah strapnya. Nah, untuk melepas strapnya itu dipencet di bagian belakangnya ya. Nah, ini dipencet, baru kita digeser ke kiri atau ke kanan ya. Coba dicek aja. Nah, seperti itu. Nah, kelepas. Nanti kalau tinggal memasangnya itu tinggal, nah ini coba kita copot semua ya. Nah, untuk pemasang itu tinggal dimasukkan aja ya. Ntar dia agak ngunci sendiri ya. Nah, kalau sudah terkunci seperti ini, oke. Nah, untuk tampilan jam ini saya menggunakan custom ya dari temanya ya. Nah, untuk mencet yang di tombol ini itu bisa, nah itu ada di tampilan menu, itu bisa ada untuk Bluetooth, menyalakan Bluetooth. Nah, di tampilan atas itu adalah tanda merah, itu berarti smartwatch ini belum terkoneksi dengan aplikasi atau HP mobilenya ya. Nah, itu adalah bisa merubah dari grip atau merubah jadi lingkaran. Nah, ini adalah brightness, kita bisa setting bisa maksimal, karena di sini kan layarnya sudah AMOLED ya. Dan jangan lupa di smartwatch ini dia memiliki RAM sekitar 128 MB, dan RAM-nya itu internalnya itu sekitar 4 GB ya. Nah, di sini itu adalah untuk, nah di saat pencetan yang di lingkaran bulatan itu kita langsung nih bisa menentukan ya, misalkan ini berbentuk grip, nah itu bisa dirubah. Nah, ntar bisa juga dirubah berbentuk list. Nah, kita coba ganti untuk menggunakan sistem list ya. Nah, seperti ini tampilan listnya ya. Dan di sini itu adalah fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya itu banyak ya. Bisa ada kompas, ada pengingat waktu, terus ada panggilan melalui Bluetooth, terus monitor untuk detak jantung, monitor oksigen, terus kalkulator, perkiraan cuaca,
monitor suhu tubuh, terus recording, audio, monitor waktu tidur, terus pengaturan olahraga, terus raise the world, terus atau untuk pencarian smartwatch atau pencarian HP, misalkan HP kita lupa naruh di mana nih, kita tinggal pencet aja, nanti dia akan terdeteksi alarm di HP smartwatchnya ya. Nah ini adalah tombol fotonya ya, dia bisa buat untuk nge-remote foto ya, jadi foto pada HP tersebut ya. Jadi kita bisa ngeklik cekrekan kameranya itu menggunakan smartwatch ini. Nah di bawah ini adalah banyak fitur-fitur aplikasinya ya yang support ya. Nah, kok jangan khawatir ya, karena kalau misalkan di salah satu ini ada fitur-fitur yang misalkan kalian teman-teman menggunakan WhatsApp bisnis kan, sedangkan di sini hanya ada WhatsApp saja. Itu ntar kita ada di aplikasinya ya. Dia ntar tinggal ada aja. Nanti kita ikutin aja. Nanti saya kasih tahu cara-caranya gimana cara mensupport atau memberikan notifikasi pada seluruh aplikasi yang tidak ada di list smartwatch ini ya. Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya tekan nama itu kayak, nah di sini itu di saat kita menekan nama itu ada tombol shutdown, restart atau SOS ya untuk tekan namanya. Jadi kalau untuk merestart tinggal kita slide aja, atau untuk tampilannya. Nah, untuk slide ke atas itu adalah tampilan cuaca. Nah, untuk dari slide ke bawah itu untuk notifikasi ya. Nanti kalau misalkan sudah terkoneksi pada device HP. Nah, untuk kita slide ke kiri itu ada, itu bisa di custom ya. Itu saya udah setting kayak untuk cuaca atau untuk musik. Nah, ini bisa ditambahkan. Misalkan kita tambahkan. Nah, itu tambahkan terserah yang ada di sini. Mau ditambahkan apa? Kita tinggal dicek saja. Oke, untuk kembalinya tinggal mencet yang lingkaran, yang realnya. Nah, untuk sebelah sini itu adalah, nah ini kenapa karena saya musik, karena sebelumnya itu bukan musik ya, tapi saya custom. Untuk mengcustom itu dia tekan nama. Nah, setelah tekan nama tinggal kita pilih nih, mau apa nih, aplikasi apa yang kita gunakan. Nih misalkan saya ganti ya. Nah, di ini aja kita ganti. Oke, nah kita pencet no. Itu jatuhnya ke album. Nah, kalau mau ganti lagi tekan nama, tinggal balikin ke, saya sering menggunakan musik aja ya. Langsung tinggal klik lagi. Oke. Nah, untuk settingan lagi, untuk kembalinya ya. Nah, ini ngedit itu untuk mengganti-ganti list yang ada di menu tampilan menunya ya. Nah, oke. Sekarang kita akan mencoba mengkoneksikan ya. Nah, kalau di sini tuh tombol merah, tanda merah ini masih belum terkoneksi pada HP atau smartphone yang kita gunakan ya. Langsung aja ya. Nih, misalkan ini menggunakan namanya adalah aplikasinya adalah Kifit Pro. Nah, seperti yang ada di gambar ini nih. Nah, ini aplikasinya karena saya sudah menginstal, jadi tinggal koneksi ya. Nah, untuk kalian yang belum menginstal itu ada di Play Store, tinggal tulis saja namanya Kifit Pro. Nah, ini dia aplikasinya ya. Karena saya sudah menginstal, sekarang tinggal open aja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus mengkoneksikan dulu Bluetooth-nya ya. Kita nyalakan Bluetooth-nya pada HP-nya. Lalu kita, kalau belum terbaca, kita harus nyalakan juga Bluetooth pada di smartwatch-nya ya. Nah, tampilan itu ya. Nah, untuk tampilan tulisan Bluetooth-nya itu adalah Hello Watch 3 ya. Nah, kalau kita matikan dia belum terdeteksi. Kita harus nyalakan lagi baru terdeteksi. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Tulisannya Hello Watch 3 Plus. Nah, kalau sudah terkoneksi itu ada di atas itu warnanya hijau ya, jadi sudah bukan berwarna merah lagi. Itu berarti sudah terkoneksi Bluetooth-nya. Nah, sekarang kita tinggal buka di aplikasinya. Nah, kita tampilannya aplikasi. Nah, di sini kalau belum terkoneksi kita tinggal di refresh saja ya. Nah, masih loading. Oke, ini sudah terrefresh, berarti sudah terkoneksi. Nah, sekarang ini kita tinggal cek settingan ini aplikasi ya. Jadi ini aplikasi apa aja yang ingin kalian masukkan notifikasinya ke device atau ke smartwatch-nya ya. Nah, jika tidak ada aplikasi yang kalian inginkan, itu paling bawah ada tinggal dinyalakan, diaktifkan atau semua aplikasi ya. Jadi misalkan Anda menggunakan WhatsApp bisnis, sedangkan di aplikasinya itu tidak ada WhatsApp bisnis. Nah, itu tinggal dinyalakan aja. Nah, di sini tuh settingannya banyak ya fitur-fiturnya. Dan di sini bisa buat ngerekam, bisa buat memfoto atau jadi apa sih namanya? Alat buat fotonya. Kita mau foto jadi pakai remote-nya ada di HP. Nah, ini kita untuk mengganti-ganti tema. Temanya cukup banyak ya. Jadi banyak berbagai tema dan berbagai
varian grafis atau ini ya, wallpapernya ya. Nah, ini kita akan mengetes cara membuat jam ini menjadi remote ya. Kita tes dulu ya. Nah, oke, kita coba. Kok nggak berguna ya, nggak berfungsi ya. Oh, nggak berfungsi nih. Nah, sebentar. Kita kembalikan dulu. Nah, sekarang kita ke aplikasinya dulu. Nah, sekarang kita ke temanya, terus kita ke mode kamera. Masih belum bisa. Nah, sekarang kita coba di aplikasinya ya. Kita buka aplikasinya. Di sini ada fitur namanya kamera. Oh, ini kita belum di allow dulu ya, jadi kayak belum diterima semua. Nah, ini udah masuk langsung ke fitur kameranya. Nah, kita klik di jamnya. Nah, itu langsung terfoto ya. Nah, seperti itu ya. Berarti kita harus membuka aplikasinya dulu dan buka kamera dari aplikasinya ya. Baru kita bisa menggunakan smartwatch ini untuk menjadi remote ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengganti tema pada smartwatch ini ya. Nah, untuk mengganti tema, kita tinggal pilih dulu nih. Kita mau tema yang mana ya? Sebentar, kita coba tes dulu salah satu temanya. Nah, kita download atau kita unduh. Nah, di sini ada 6 ya. Jadi di satu smartwatch ini maksimal ada 6 tema ya. Jadi kita hapus dulu salah satu untuk mengganti tema yang baru. Nah, setelah itu kita cancel, baru kita unduh lagi. Nah, dia udah otomatis sedang mentransfer tema tersebut ya. Nah, oke, langsung berubah temanya ya. Nah, tema di smartwatch ini langsung berubah ya. Nah, sekarang kita akan mengetes aplikasi atau fitur-fiturnya ya. Nah, ini banyak fitur ya. Nah, walaupun nggak semuanya fitur ini yang belum saya gunakan ya. Nah, oh iya, untuk smartwatch ini waktu awal charger itu saya menggunakan kurang lebih sekitar 8 hari itu masih sekitar 50%-an ya. Jadi termasuk sangat irit sih kalau menurut saya baterainya. Tapi kalau di saat casan yang charger kedua itu ya hampir sama irit lah kalau menurut saya sih. Durasinya lumayan irit dan ngecasnya juga nggak begitu lama, sekitar 2 jaman kalau nggak salah. Nah, ini adalah saya gunakan itu adalah fitur-fiturnya ya. Bisa buat nelpon. Nah, buat hanya contoh saja. Tadi ada kalender. Terus ini ada fitur-fiturnya untuk ada telepon masuk yang tadi sebelumnya. Terus masih banyak lagi nih fitur-fiturnya ya. Jadi dengan harga 500 ribuan, menurut saya ini jam ini sangat rekomendasi ya. Karena banyak sekali fitur-fiturnya ya. Oke, seperti itu ya tentang review smartwatch merek Hello Watch 3 Plus ya. Nah, untuk tampilan dari seginya itu dari seharga 500 ribuan ini dengan garansi internasional dan terbilang ya nggak ada garansi ya. Tapi untuk toko yang sudah saya taruh linknya di deskripsi itu dia bisa menyediakan layanan servis ya. Menurut saya rekomendasi ya, dia juga punya fitur menjualkan dengan adaptornya juga, plus dia punya menjual tambah strapnya juga. Dia bisa bundling mau nambah adaptor atau menambah strap. Oke, sekian dulu video saya tentang review smartwatch Hello Watch 3 Plus. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.